Maka kita di ujung usia, ujung usia itu tidak harus tua, Bapak Ibu sekalian, karena usia kita tidak tentu. Memang usia itu kalau sudah sepuh itu di ujung usia, tapi anak-anak belum tentu itu di usia yang panjang, belum tentu. Bisa jadi juga ujung usia. Oleh karena itu ini sebenarnya adalah nasihat untuk kita semua untuk memperbaiki amal kita, karena hari besok belum tentu. Sementara umur kita itu sudah berlalu, baik tua maupun muda. Maka kita yang pertama adalah merutinkan amal-amal yang terus kita lakukan, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Di antaranya sholat misalnya, yang pernah saya sampaikan itu bagaimana sholat itu bisa betul-betul menjadi proyek terbesar bagi kita untuk kita jaga setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih dalam melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, topik pada kajian kali ini adalah amalan unggulan di ujung usia. Jadi kita ini dalam kehidupan sehari-hari pasti beramal. Amal itu adalah perbuatan. Perbuatan itu bisa baik, bisa buruk. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang beriman, karena sudah beramal, biasanya amal itu yang rutin dilakukan itu akan menjadi kebiasaan kita, akan menjadi karakter kita yang terus kita lakukan. Bisa amal baik, bisa amal buruk. Oleh karena itu mari kita meneliti apa amal-amal yang bisa kita rutinkan dalam kehidupan ini. Amal yang sudah rutin itu biasanya amal itu sudah menjadi sesuatu yang tidak berat bagi kita untuk melakukannya. Tidak berat, artinya sudah ringan sekali, sudah bersenyawa antara hati, ucapan dan perbuatan. Maka ini menjadi amalan rutin, menjadi kebiasaan, menjadi habit, menjadi karakter bagi seorang hamba. Oleh karena itu mari kita memperhatikan, kita menghisap, menghitung-hitung amal-amal apa yang sudah kita rutinkan dan apa yang bisa kita tambah, dan amal-amal apa yang mungkin ada kekurangan, yang mungkin ada kesalahan, bisa nanti kita perbaiki. Sebab apa? Sebab amal itu sangat ditentukan pada akhirnya, pada ujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu sangat ditentukan pada ujung-ujungnya, pada akhirnya. Makanya kita diperintahkan salah satunya ketika memasuki bulan Ramadan, yang insya Allah bulan ini kita sudah masuk bulan Rajab, maka amal terbaik itu pada ujungnya. Makanya ada 10 hari terakhir.
Kita usahakan di hari-hari terakhir sebuah amal itu kita lakukan dengan yang terbaik, termasuk dalam sholat. Dalam sholat itu di ujungnya kita disunnahkan untuk memperbanyak doa pada sujud terakhirnya. Kemudian setelah innaka hamidum majid ada doa-doa lagi, ingin agar amal kita itu menjadi amal yang terbaik. Kenapa? Sebab amal ini betul-betul sangat mempengaruhi keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Maka amal-amal apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah amalan rutin walaupun sedikit. Jadi amalan rutin walaupun sedikit. Jadi khairul umur atwamuha wa in kana qalla. Sebaik-baik urusan, sebaik-baik amal itu yang dirutinkan walaupun sedikit. Artinya walaupun sedikit ini bukan berarti kita harus menyedikitkan, bukan. Jadi memang untuk mencapai amal yang besar itu dimulai dari sedikit. Jangan sampai kita tiba-tiba menghatamkan Al-Quran satu hari, mungkin besok tidak akan melakukan lagi karena kepayahan. Tapi sedikit-sedikit. Mungkin kita ini bisa merutinkan 1 lembar terus sampai nyaman, tambah 2 lembar, nyaman terus sampai itu tidak jadi beban bagi kita. Itu maksudnya kita itu merutinkan amal-amal kita. Karena apa? Karena orang itu akan meninggal sesuai dengan amal rutinnya. Orang itu akan menghadap Allah sesuai dengan amal rutinnya. Maka sering saya sampaikan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka taqwa wal istiqomah wa husnul khotimah. Ini ada keterkaitan. Jadi ketakwaan itu, keistiqomahan dan husnul khotimah itu ada ketersambungan. Kenapa? Orang yang bertakwa itu orang yang berjuang bersungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal kebaikan, sekaligus meninggalkan amal-amal keburukan, dan dia istiqomah. Tidak mudah istiqomah. Orang banyak itu terlena dengan pahala-pahala yang besar, tetapi tidak istiqomah. Contoh, di bulan Ramadan itu bersungguh-sungguh betul ke masjid. Setelah Ramadan bagaimana? Ini ujian istiqomah. Orang ketika di Masjidil Haram berjuang ke masjid, Pak, berjuang ke masjid untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, tapi ketika pulang apakah bisa menjaga keistiqomahan? Santri di pondok terjaga, kalau sudah libur bagaimana? Apakah bisa menjaga? Nah, itu. Makanya ada nasihat dari guru-guru di sekolah-sekolah unggulan, ketika penerimaan rapot itu di satu persatu wali muridnya itu wawancara. Mohon dijaga amalan rutin di sini. Jangan sampai hanya libur 3 hari hancur amalan itu. Jadi amalan rutin itu di sekolah dijaga terus, apakah ketika libur itu masih terjaga? Nah ini, maka merutinkan ini penting. Sebab banyak di antara kita itu sering membiasakan anak-anak kita tapi lupa melakukan penyadaran. Dibiasakan, contoh biasa sholat tapi tidak sadar sehingga tidak menjadi habit, tidak menjadi kebiasaan yang mengakar pada jiwanya. Maka kita di ujung usia, ujung usia itu tidak harus tua, Bapak Ibu sekalian, karena usia kita tidak tentu. Memang usia itu kalau sudah sepuh itu di ujung usia, tapi anak-anak belum tentu itu di usia yang panjang, belum tentu. Bisa jadi juga ujung usia. Oleh karena itu ini sebenarnya adalah nasihat untuk kita semua untuk memperbaiki amal kita, karena hari besok belum tentu. Sementara umur kita itu sudah berlalu, baik tua maupun muda. Maka kita yang pertama adalah merutinkan amal-amal yang terus kita lakukan, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Di antaranya sholat misalnya, yang pernah saya sampaikan itu bagaimana sholat itu bisa betul-betul menjadi proyek terbesar bagi kita untuk kita jaga setiap hari. Awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Jadi yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Kemarin di khutbah Jumat saya sampaikan sedikit itu apa logikanya.
bagaimana analisis bahwa sholat itu bisa membuat amal-amal yang lain. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain menjadi baik. Kalau sholatnya buruk, amal yang lain menjadi buruk. Ternyata kalau kita teliti dari awal, dari wudhu itu ternyata bisa memperbaiki amal-amal yang lain. Dari wudhu sampai dengan salam ketika sholat. Dari wudhu yang pertama, niat misalnya. Jangan dikira bahwa niat itu hanya niat wudhu, niat sholat. Itu niat itu harus ada pada semua aktivitas. Apa niat kita menikah? Apa niat kita bekerja? Apa niat kita mendidik anak? Apa niat kita bertetangga? Itu ada niatnya semua. Kalau ketika kita niat wudhu lillahi ta'ala dengan sungguh-sungguh berniat karena Allah, nanti akan berpengaruh kepada niat-niat pada amal-amal yang lain. Makanya sholat itu termasuk wudhu di dalamnya itu bisa memperbaiki amal yang lain. Kalau sholatnya bagus, maka amal yang lain bagus. Berarti kalau amal yang lain tidak bagus, berarti mungkin dari niat wudhunya tidak benar. Mungkin hanya sekedar berucap niat, melafalkan niat, tapi tidak berniat dengan seluruh hati dan jiwanya. Maka memperbaiki niat ini, ya, ini harga terpenting dari sebuah amal. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada amal-amal besar yang ternyata rusak gara-gara niat. Dia berjihad, ya, sebagaimana ceramah Ustaz Hudzaifah kemarin, orang yang berjihad itu fisabilillah itu dijamin masuk surga, mendapatkan 72 bidadari surga. Tapi kalau niatnya benar. Jadi amal itu masih belum tergantung kepada niatnya. Maka memperbaiki niat ketika wudhu itu akan berpengaruh pada memperbaiki niat ketika pada amal-amal yang lain, termasuk kepada sholat kita. Kemudian membasuh tangan, itu bukan hanya sekedar fisik, tapi bagaimana kita membasuh tangan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, menggugurkan dosa-dosa kita, termasuk membasuh sebagian kepala. Itu kan bagaimana pikiran kita ini supaya jernih, supaya bersih. Membasuh telinga, bagaimana dengan pendengaran kita, membasuh kaki, kemana kita melangkah. Makanya pantas kalau sholat itu akan memperbaiki amal-amal yang lain kalau sholatnya benar. Maka tugas kita utama memang menjaga sholat, karena itulah menjadi center dari amal-amal kita, yang ujungnya nanti kita ingin sholat itu menjadi amalan unggulan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi menjaga amal dirutinkan, rutin terus sampai nyaman betul. Kalau ada orang yang bosan, mungkin tidak fokus, sebagaimana kajian saya bulanan lalu. Jadi tidak fokus kepada tujuannya, mudah terpengaruh kepada situasi yang ada. Yang kedua itu amal unggulan pada ujung usia adalah bagaimana kita terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga sering meminta maaf kepada orang lain, sering meminta maaf. Karena ini hubungan ini tidak bisa dihilangkan, terus ada. Makanya banyak. Dan salah satu amal unggulan ketika bangun tidur adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar ketika sahur. Itu amal unggulan. Bangun tidur, bayangkan bangun tidur ini kan tidur kan tidak beramal sebetulnya. Kenapa ketika bangun tidur kok istighfar? Kok minta ampun? Ternyata kita ini akan menghadapi kehidupan yang panjang setelah itu. Maka ketika kita istighfar, itu istilahnya membersihkan wadah. Dan kita akan mengisi dengan amal-amal sehari-hari. Ketika wadah kita kotor, maka yang kita isikan bersih, maka yang bersih itu ikut kotor. Makanya bersihkan wadah terus ini. Hati kita itu dibersihkan terus agar yang kita masukkan amal-amal kebaikan itu tidak tercampuri, tidak teracuni oleh kekotoran hati kita. Sebab banyak orang beramal, ya, tapi karena kotornya hati, maka rusaklah amal-amal itu. Maka istighfar ini terus kita, termasuk zikir pagi, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah, gitu. Itu dirutinkan terus. Ya, bagaimana kita memuji Allah. Jadi barang siapa yang berzikir subhanallah wa bihamdih ini, maka insya Allah dosa-dosanya itu dihapus oleh Allah, walaupun sebanyak buih di samudera. Nah ini pentingnya kita untuk merutinkan amal-amal kita, memperbanyak istighfar. Yang ketiga,
Bagaimana amal unggulan kita adalah orang yang senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ muncul amal-amal hati. Yang pertama mahabbah ilallah, itu cinta kepada Allah. Yang kedua ar-raja ilallah, berharap kepada Allah. Yang ketiga al-khauf ilallah, takut kepada Allah. Itu amalan utama, 3 amalan utama hati kita dalam rangka berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup kita berhusnudzon terus, hidup menjadi ringan, menjadi mudah. Ada sesuatu fenomena yang terjadi karena kita berhusnudzon, kita akan banyak mendapatkan hikmah. Ada sebuah cabang dalam ilmu psikologi namanya neurosemantik. Neurosemantik itu adalah bagaimana bisa menggali pelajaran-pelajaran dari sebuah peristiwa, menggali hikmah-hikmah dari sebuah peristiwa. Misalnya ada yang sakit, nah, apa hikmahnya? Kalau yang sakit orang lain, hikmahnya kita bersyukur, alhamdulillah kita tidak sakit. Hikmahnya juga kita mendoakan mereka agar sehat. Kita melayani mereka, bahkan kita bisa menyambangi mereka yang sakit. Sebenarnya banyak sekali amal-amal harian yang besar pahalanya yang bisa kita lakukan. Sebagaimana orang yang menyambangi, termasuk ini para dokter, para perawat, luar biasa. Setiap hari ini jutaan pahala didapat, para dokter, para perawat dan semacamnya. Bayangkan ketika masuk berkunjung ke kamar pasien, itu niatkan mengunjungi pasien, niatkan. Karena barang siapa mengunjungi orang sakit, didoakan oleh 70.000 malaikat. Bayangkan kalau dokter, berapa orang sakit yang bertemu beliau. Kan besar sekali, tergantung niat ini. Bagaimana meluruskan niat. Mari kita coba hitung-hitung Bapak Ibu sekalian. Mengundang orang, 70.000 orang untuk mendoakan kita. Dihitung. Yang pertama terobnya berapa? Kan tidak mungkin di rumah kita 70.000. Berapa terob biayanya? Makanannya berapa? Hitung. Bisa miliar biayanya. Belum tentu doanya diterima. Tapi kalau malaikat yang mendoakan. Nah, kita yang bukan dokter juga bisa. Ketemu teman yang sakit kita doakan. Niatkan menyambangi, mengunjungi orang sakit. Ini pentingnya niat. Sehingga setiap hari itu banyak amal-amal yang bisa kita tabung dalam menjalani kehidupan ini. Jadi sebenarnya cara cerdas untuk melipat gandakan amal seperti itu. Cara cerdasnya. Jadi setiap hari bisa merawat istri kita, anak kita yang sakit. Itu kan sebenarnya pahala besar didoakan oleh 70.000 malaikat. Nah, ini penting bagi kita untuk menjaga tersebut. Apalagi kalau malaikat mendoakan kita kan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Jadi ampuni itu hapus kesalahannya, rahmat itu beri dia sesuatu yang bisa membuat dia menjadi orang yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah. Jadi ketika kita dapat kelimpahan, berhusnudzon. Tapi apakah bisa berhusnudzon ketika mendapatkan kekurangan atau kesempitan? Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu menyentil kita dengan sesuatu yang kurang baik dalam pandangan kita, tapi itu adalah hikmah yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kemudian amalan yang keempat dari kita di ujung usia ini adalah selalu memperbaiki diri. Selalu memperbaiki diri. Ada 4 komponen yang kita perbaiki, apalagi ujung usia, lebih berhati-hati. Kalau dulu masa muda, kalau makan sudah, tapi sekarang kan lebih berhati-hati. Ya, dulu masuk semua kan. Dulu luar biasa waktu masih di bawah 30 tahun, di bawah 40 itu. Tapi kalau sudah 50 ke atas sudah la tobuk satialah gitu. Sudah harus berhati-hati, mulai dari santannya, mulai dari lemaknya, mulai dari gulanya. Kita ini sudah mulai berhati-hati menjaga ujung usia supaya di masa tua kita masih bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Tetapi ketika kita ini sudah ada sesuatu gangguan pada masa tua, tapi kita sudah rutinkan pada masa muda, insya Allah pahalanya tidak terputus. Bapak Ibu yang sudah istiqomah betul-betul sudah dengan kesadaran ke masjid, suatu ketika sakit terhalang,
Terhalang itu ada dua. Yang pertama sakit, bisa sakit itu karena penyakit, bisa sakit karena tua. Yang kedua karena safar. Jadi orang yang sakit atau safar, tetapi di masa mukimnya dia itu istiqomah dalam kebaikan, ketika sakit tidak bisa melakukan, ketika safar tidak bisa melakukan, maka pahalanya tetap dinilai. Itu enaknya kalau kita istiqomah dalam sebuah amal. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala yang tidak terputus. Nah ini, jadi kita senantiasa berusaha memperbaiki dia. Ada 4 komponen. Yang pertama fisik kita, yang kedua pikiran kita, yang ketiga mental kita, emosi kita, yang keempat spiritual kita. Itu 4 hal. Jadi fisik kita ada 3 yang dibahas. Yang pertama makanan kita, yang kedua olahraga kita, yang ketiga istirahat kita. Itu 3 hal untuk menjaga fisik. Bagaimana kalau tidur itu deep sleep, tidurnya mendalam. Tidur mendalam itu bisa meningkatkan kesehatan, bisa menghasilkan hormon-hormon positif. Deep sleep, tidur yang sangat mendalam, betul-betul tidak bawa beban tidurnya. Makanya ketika mau tidur jangan mikir yang berat-berat, akan terikut. Seorang anak ketika mau tidur jangan dimarahi, Pak. Tidurnya tidak berkualitas. Kalau tidur tidak berkualitas, maka jaganya juga bisa terpengaruh negatif. Maka mari malam-malam itu yang damai-damai, dalam frekuensi alfa pikiran kita, frekuensi ketenangan. Makanya orang tidur itu ada zikirnya supaya tenang, supaya tidurnya itu walaupun sebentar, 1 jam 2 jam tapi berkualitas, itu sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik maupun pikiran kita. Yang kedua adalah menjaga pikiran. Bagaimana pikiran ini senantiasa positif. Ya, karena banyak lintasan pikiran itu yang masuk pada diri kita. Setiap hari itu informasi bisa ribuan masuk. Informasi itu kan masuk ke pikiran, bisa diolah. Maka orang yang positif pikirannya itu akan melihat makna dari setiap peristiwa. Yang ketiga adalah menjaga mental, menjaga emosi kita. Ya, mental itu mental positif, semangat, sungguh-sungguh, kerja keras, ya. Nah, kemudian menjaga spiritual kita, bagaimana kita itu senantiasa tersambung dengan Allah SWT. Hati kita itu dalam suasana meditatif. Meditasi itu kan berfokus pada sesuatu. Khusyuk itu meditasi sebenarnya. Hanya dalam bahasa lain, ya. Dalam bahasa kita itu khusyuk. Supaya nanti menjadi pribadi yang intuitif. Intuitif itu pribadi yang bijaksana, yang bisa membedakan kebaikan dan keburukan, dan kita bisa cenderung kepada kebaikan. Itu pribadi yang intuitif. Nah ini. Kemudian yang terakhir adalah menjaga hubungan. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan sesama kita. Orang-orang usia senja seperti kita ini, itu yang pertama perlu mencintai dan dicintai. Perlu mencintai dan dicintai dalam keluarganya. Berat sekali, Pak, kalau anak tidak mencintai kita ketika usia senja. Berat sekali. Caranya bagaimana? Cintai mereka ketika masih muda. Cintai mereka ketika dengan sungguh-sungguh. Maka nanti ketika dia tua, dia akan mencintai kita. Kita butuh kepada mereka di usia senja. Supaya Pak tenang pikiran dalam beribadah, tidak ada beban-beban yang berat bagi kita. Nah ini. Jadi dalam berkeluarga itu begitu. Jadi bagaimana kita bisa mencintai dan dicintai, saling memberikan kebaikan-kebaikan kepada keluarga kita. Hubungan dengan teman kerja juga, yang setiap hari bersama kita, itu diperbaiki. Bagaimana resahnya kita setiap hari bertemu orang yang kita benci. Berat sekali. Kalau dengan saudara mungkin belum tentu bertemu setiap hari, tapi dengan teman kerja, dengan teman masjid misalnya, kan setiap waktu, Pak. Bapak ibu bertemu saudara belum tentu setiap hari 5 kali, tapi teman masjid bisa bertemu 5 kali setiap hari. Bagaimana menjaga hubungan, memperbaiki, ya. Caranya bagaimana? Turunkan ego kita, bahkan sampai pada titik 0 kalau bisa. Sebagaimana para nabi itu ketika ada masalah besar, mereka itu menurunkan egonya sampai 0, berpasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, menetralkan hati. Ketika hati sudah netral, akan dibuka pintu-pintu keajaiban. Hanya bergantung kepada Allah. Memang tidak mudah bagi kita orang-orang sekarang, tapi belajar dari para nabi. Ketika Nabi Musa sudah sampai pada tepi laut,
Kan sudah tidak ada pilihan lagi, tidak ada pilihan. Maka nol dirinya, netral, pertolongan Allah yang datang. Nabi Ibrahim ketika dibakar sudah tidak ada jalan untuk keluar dari situ. Tapi ketika sudah netral jiwanya, nol, egonya hilang, yang muncul adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika ibunda Aisyah terkena hadisul ifki, terkena fitnah bahwa beliau selingkuh. Itu kan berat, sampai Rasulullah sempat termakan isu, mendiamkan beliau, tidak mengajak bicara. Dari besarnya isunya orang munafik bahwa ibunda Aisyah itu berselingkuh katanya itu. Tapi beliau kemudian berpasrah total kepada Allah dengan zikir, salah satunya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Diwakilkan pada Allah, tawakal. Ada istilah beautiful surrender. Jadi indahnya berpasrah. Maka akan dibuka pintu-pintu solusi, pintu-pintu keajaiban. Maka semakin kita berpasrah kepada Allah dalam segala keadaan, maka Allah lah yang akan mengganti urusan kita untuk menyelesaikannya. Memang tidak mudah, tapi perlu sama-sama berusaha mengusahakan. Terutama ketika kita bersama keluarga kita ada yang kurang, sudah berusaha terus, setelah itu berpasrah. Serahkan kepada Allah yang akan menyelesaikannya. Bukan dibiarkan, bukan, beda. Kita berusaha terus maksimal dengan usaha fisik kita, dengan usaha manusiawi kita, tapi jangan lupa jalur langit. Jalur bumi dilakukan, jangan lupa jalur langit. Dan itulah sebenarnya pintu-pintu rahasia dari Allah untuk bisa menyelesaikan segala masalah. Itulah diantara beberapa hal yang mungkin kita perlu perhatikan untuk mengisi waktu-waktu kita ke depan yang tidak tentu sampai kapan. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan, ketika seorang hamba dicintai oleh Allah, maka hamba itu akan dimaniskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dimaniskan? Hamba tersebut melakukan amal soleh menjelang kematiannya. Melakukan amal soleh menjelang kematiannya. Bahkan ada seorang ulama yang ketika sakaratul maut, beliau itu sedang membahas ilmu, padahal sakaratul maut. Apa kata beliau? Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi amal terbaik di ujung usianya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi diampuni oleh Allah, sehingga menghadapnya dalam kondisi hari terbaik kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, walafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.